Kita ke informasi lainnya, saudara, sedikitnya 6 pelaku pembobolan ATM ditangkap di tol Cipularang arah Bandung, Jawa Barat. Detik-detik penangkapan pelaku terekam video amatir. Pelaku sebelumnya sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi saat kondisi jalan tol masih sepi. Di kilometer 125 tol Cipularang, polisi bisa menghentikan mobil pelaku. Di dalam minibus yang dihentikan, ada 6 orang yang kemudian ditangkap. Aksi penangkapan polisi ini pun sempat viral di media sosial. Kasusnya pun kini tengah ditangani Polres Subang, Jawa Barat. Informasi terbaru dari pelaku pelecehan seksual fetis bungkus kain jarik akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Pelaku, saudara, setelah ditangkap menjalani rangkaian panjang pemeriksaan polisi. Seusai ditangkap pada hari Kamis di rumah orang tuanya di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya langsung membawa tersangka kasus pelecehan seksual fetis bungkus kain jarik ke Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi juga telah meningkatkan proses penyelidikan jadi penyidikan. Pelaku diduga mengancam para korban saat mengajak melakukan fetis membungkus tubuh dengan kain jarik. Pelaku berdalih ini adalah riset tugas akhirnya di kampus. Terduga pelaku ini tentunya sudah naik proses penyidikan. Alat bukti dirasakan sudah cukup dan dilakukan gelar perkara oleh penyidik, tentunya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penangkapan. Ya. Untuk dugaan jeratan pidananya dan? Ya, pidana terkait dengan Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE sebagaimana dimaksudkan pada pasal 27 ya, ayat 4, kemudian juga pasal 45 ya, dan juga pasal 29 di mana melakukan pengancaman kekerasan atau menakut-nakuti kepada pribadi seseorang, dan kemudian juga pada pasal KUH pidana yaitu pada pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Polda Jawa Timur dan Polrestabes Surabaya telah memeriksa 8 orang saksi dan 3 orang korban yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Terduga yang saat ini sudah menjadi pelaku fetish bungkus kain jarik ditangkap di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah pada hari Kamis kemarin. Barang bukti yang turut disita dari penangkapan ini yakni 1 buah handphone milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku fetish juga dikeluarkan dari kampusnya Universitas Airlangga, Surabaya. Pihak penyidik Polrestabes Surabaya sudah melakukan koordinasi untuk wilayah kepolisian setempat, yaitu di Polres Kapuas, Polda Kalimantan Tengah. Nah, saat ini Saudara GA sudah dilakukan penangkapan dan tentu sedang dalam perjalanan. Proses pemeriksaan ini berlanjut ya, masih dengan kemarin sudah kita periksa saksi ada 8 dan kemudian saksi korban itu ada 3 orang. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus predator fetish bungkus kain jarit ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni di Surabaya. Nyoman, selamat pagi. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu apa hasil terbaru proses investigasi yang berlangsung di Polda Jawa Timur? Baik, pemirsa, memang benar GA salah satu orang yang terduga pelaku fetish dengan kain jarik ini telah dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan tiba di Polrestabes Surabaya dari proses penangkapan di rumahnya di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yakni pada hari Jumat sore. Dan polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap GA di Polrestabes Surabaya dan hingga saat ini GA masih terus menjalani proses pemeriksaan dan pihak kepolisian telah meningkatkan status dari GA ini sendiri dari awal terlapor, terperiksa dan saat ini menjadi tersangka. Dan pihak kepolisian juga telah menaikkan status proses penyelidikan menjadi penyidikan. Dan dari proses penyidikan ini, polisi telah memeriksa sedikitnya ada 8 orang saksi dan 3 orang korban dari aksi fetish ini. Seperti itu. Pemeriksaan apa yang saat ini dijalani oleh tersangka, termasukkah pemeriksaan psikologi dari tersangka tersebut? Baik, untuk saat ini
pihak kepolisian masih terus mengembangkan penyidikan terhadap GA ini sendiri, yakni terkait dugaan pidana Undang-Undang ITE yang mengancam para korban di media sosial ini untuk diajak melakukan fetish. Dan polisi juga masih terus mengembangkan sejumlah saksi yang akan diperiksa, dan polisi juga tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada para korban lainnya yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian, dan lebih dari 3 yang sebelumnya telah diperiksa. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Nyoman Deni melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan sekarang kita juga sudah terhubung melalui telepon dengan Kepala Pusat Informasi dan Humas UNR Surabaya. Sudah ada Pak Suko Widodo. Selamat pagi Pak Suko dengan Auda di sini. Pak Suko, apa pertimbangan dari pihak kampus akhirnya sudah mengeluarkan secara resmi saat ini kemudian tersangka yang juga sebelumnya adalah mahasiswa di Universitas Airlangga? Ya, makasih Mbak. Memang setelah dilakukan pertemuan audiensi dengan orang tua oleh Dewan Kode Etik di Komisi Etik Fakultas Ilmu Budaya dengan orang tuanya pada hari Senin, dan mempertimbangkan juga masukan dari Health Center tentang komplain dari sejumlah anak-anak yang kemudian ada juga yang sekarang mungkin menjadi saksi. Akhirnya kita memutuskan bahwa yang bersangkutan pada hari Rabu yang lalu ditetapkan untuk dikeluarkan dari Universitas Airlangga sebagai mahasiswa atau di drop out. Sudah ada berapa korban yang melapor sebenarnya Pak? Kalau lewat chat itu sekitar 19. Tapi korban yang menyatakan itu menurut kami tidak semuanya menjadi korban, tetapi lebih banyak misalnya memberikan informasi masukan. Jadi dia kirim kabar ke kami bahwa saya pernah diajak begini-begini, saya disuruh sini dan tapi saya tidak mau misalnya. Tetapi yang kategori berat memang ada, dan itu yang kemudian kita sampaikan kepada pihak polisi karena wilayahnya sudah wilayah menurut catatan masuk dalam ruang kriminal. Karena itu kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Dari pihak universitas sendiri masih membuka laporan Pak ketika ada lebih mungkin dari 19 orang yang ternyata ini juga mengalami hal yang sama? Ya, tentu kami tetap memberikan kesempatan bagi siapapun, karena kami pun juga memberikan pendampingan psikologi bagi korban-korban langsung ya. Jadi ini kan ada yang pernah diajak ke kosnya, ada juga kan hanya melakukan komunikasi virtual saja. Kalau untuk proses dari trauma healing sendiri dengan para korban, sejauh ini seperti apa yang sudah difasilitasi oleh pihak universitas? Ya, universitas tentu terus mengakomodasi, dan tim kami menemui beberapa orang yang kita anggap sebagai korban untuk diberikan konsultasi, mulai sejak dia menyatakan itu sampai tidak tahu nanti, tapi terus kita sediakan karena memang tim Health Center itu ada gitu. Jadi setiap saat tidak hanya masalah-masalah saja, apapun yang berkaitan dengan kesulitan mahasiswa, tim itu disediakan untuk melayani mahasiswa. Tapi Pak Suko, mahasiswa ini atau mahasiswi ini masih tetap masuk ya Pak ya? Atau untuk sementara waktu tidak usah masuk dulu? Karena ini kan lagi pandemi ya, kuliahnya kan daring ya. Jadi sementara belum bisa berinteraksi langsung ya, baru on call gitu aja. Terakhir Pak Suko, untuk mengantisipasi agar kejadian ini tidak terulang kembali, terutama di universitas di sana, apa yang dilakukan oleh pihak kampus? Ya, sebetulnya Mbak, kami ini selalu ada BEM, ada UKTK, jadi unit kegiatan kemahasiswaan UKM, dan kemudian ada sejumlah agenda-agenda yang diperuntukkan kepada mahasiswa. Tetapi kan tentu dengan 37.500 mahasiswa, tidak bisa kita satu persatu untuk mengawasi atau mendampingi, tetapi yang bisa kita himbau kepada mahasiswa agar tentu hati-hati, apalagi di dalam saat ini ketika teknologi komunikasi seperti ini. Nah, kebanyakan memang
ini kan mahasiswa kos, jadi mohon kalau ada persoalan yang menyangkut seperti itu segera kita kontak ke help center kami. Ya, jangan kemudian ditunda-tunda, langsung dilapor saja supaya bisa kemudian mendapatkan tindakan ya. Kami sangat tegas kalau misalnya mahasiswa itu tidak disiplin, apalagi berkaitan dengan perilaku etik mahasiswa. Baik, dan tentunya pihak dari universitas sudah siap untuk menindaklanjuti jika ada terjadi penyimpangan. Terima kasih Pak Sukowidodo sudah menyampaikan informasi yang paling baru dalam Sapa Indonesia Akhir Pekan.